Pandemi COVID-19 telah berdampak besar pada berbagai macam sektor, mulai dari ekonomi, kesehatan, politik, sosial, budaya, hingga agama. Tak terhitung lagi berapa banyak hal telah tertunda, berapa banyak kebijakan telah tersendat, dan berapa besar ekonomi rakyat mati. Ini adalah situasi sulit, tapi walau bagaimanapun kita harus tetap bangkit. Meski tertatih, semua hal harus tetap berjalan. Pemerintah harus memproduksi kebijakan yang tegas, tidak mencela-mencele atau justru terkesan larut dalam kebingungan. Sebab hari ini jutaan rakyat menunggu di balik pintu-pintu rumahnya yang telah jauh-jauh hari diminta ditutup rapat. Rakyat menunggu. Tangan-tangan pemerintah mengetuk melalui kebijakan yang bisa memberi mereka harapan hidup di masa depan. Pemirsa, di tengah pandemi COVID-19, upaya terbaik yang bisa kita lakukan adalah menjaga social distancing dan physical distancing. Biarkan saya, Prismayanti Borton, beserta kru Fajar Surya Televisi, yang terus berproduksi, memberikan konten positif, edukasi, wawasan, dan update politik situasi di Provinsi Lampung. Anda di rumah saja. Sebab kita hanya bisa berharap pada diri sendiri, karena terlalu berharap pada si empunya kebijakan kerap dimanipulasi. Di tengah COVID-19, banyak aktivitas kita yang tidak dapat kita lakukan, baik itu pekerjaan ataupun hobi kita. Dengan new normal ini, semoga kita bisa kembali menunjukkan eksistensi kita. Mari bersama kita saling bahu-membahu memerangi COVID-19. Kita bisa, kita mampu, bersama menginspirasi. Stay at home. Kalau kita bicara BHC, tidak hanya skup yang pelabuhan saja. Karena keindahan-keindahan di sekitar pelabuhan itu yang akan lebih menghidupkan masyarakat. Kita punya beberapa pulau di sekitar Pelabuhan Bakahuni. Kita ada kawasan wisata di belakang, ada Pantai Minang Rua, ada Sunrise, ada Pantai Pasir Putih, ada Pasir Sakti. Nah, itu akan menjadi hidup setelah terbukanya Bakahuni Harbor City ini. Nah, dari situ harapan kita Bakahuni Harbor City ini menjadi entry point. Entry point wisatawan yang masuk tidak hanya ke sekitar Lampung Selatan, tentu saja nanti akan kita sediakan hub, sediakan fasilitas untuk informasi pariwisata, umpamanya berlanjut mungkin mereka mau ke Pahawang, mau ke Kiluan, mau ke Waikambas, disinilah pintu masuknya gitu.
Ya, artinya kita sangat mensupport program tersebut. Alhamdulillah semua pihak mendukung. Ini menjadikan bukan hanya sebagai program bagi kami, tapi menjadi program bersama-sama untuk segera diwujudkan. Dalam hal ini tadi untuk membuat Bakahuni menjadi tempat kunjungan, menjadi tempat destinasi, bukan hanya menjadi tempat lewat saja orang lewat, maka kami juga sudah menyiapkan beberapa program yang diharapkan menjadi magnet bagi para orang-orang untuk bisa datang dan hadir ke Bakahuni. Kalau kita lihat dari sisi lokasi, memang sudah sangat pas sekali dengan dinamika perkembangan pembangunan yang sudah berlangsung yang ada pada saat ini, begitu ya. Seperti yang sudah disebutkan tadi oleh Bapak dari pariwisata, bahwa sudah ada jalan tol Trans Sumatera di situ, sudah ada dermaga eksekutif, sudah ada Bandara Raden Intan. Kemudian juga bukan hanya itu, tapi dari sisi lokasi, dia merupakan pertemuan koridor ekonomi antara Jawa dan Sumatera. Nah, ini dipertegas dengan keluarnya Permenko RI nomor 7 tahun 2021 tentang penetapan BHC ini sebagai proyek strategis nasional. Nah, jadi dari segi lokasi itu sudah ditetapkan, begitu Mbak. Kemudian setelah keluarnya Permenko tersebut, kita sudah tindak lanjuti juga keluarnya Perda RDTR, Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Pariwisata Terpadu Bakahuni. Ini Perbub Lampung Selatan ya, Bupati Lampung Selatan, Peraturan Bupati Lampung Selatan nomor 16 tahun 2022. Nah, ini sudah, jadi dari sisi lokasi dan tata ruang ini sudah sangat sesuai lah dengan dinamika. Dan sesuai dengan apa yang betul baik dan regulasi yang ada. Betul, dan pada saat ini juga kita tindak lanjuti lagi karena kan kalau kita kan sistemnya bottom up ya. Betul. Kalau ini kan top down. Betul. Nah, pariwisata itu kalau kita mau jujur sebenarnya itu bottom up. Betul. Kegiatan-kegiatan masyarakat awalnya. Yang kemudian kan ini kemudian setelah dia berkembang besar, kemudian dikelola oleh pemerintah. Kemudian kita justifikasi. Betul. Kemudian kita kembangkan. Ya kan kita kasih sentuhan oleh pemerintah. Berbeda dengan hari ini ya, yang memang kan, kalau dari tempat-tempat seperti itu kan awal mulanya masyarakat. Betul. Dia buka mie ayam, buka pecel lele, kan gitu, dia buat bubuk kan begitu. Betul. Awal mulanya kan begitu. Tapi begitu kita masuk pemerintah di situ, masuk stakeholder yang lain kan berkembang. Nah, ketika masuk industri, ini kan masuk dalam kategori industri nanti ini, pariwisata. Betul. Nah, jadi mungkin itu yang sebagai bahan dalam kita merencanakan ini sehingga sekali lagi secara komprehensif termasuk kepentingan masyarakat yang di sana itu tidak terlupakan atau justru kontraproduktif lah dan gitu. Baik. Kita berharap yang besar justru yang kecil kita abaikan. Dan yakin dan percaya ketika itu tidak menjadi perhatian kita itu pasti ada hambatan. Baik pemirsa, jumpa lagi bersama saya Rismayanti Borton dalam program Gagasan. Tema kita kali ini adalah kawasan terpadu Bakauheni, di mana Bakauheni adalah salah satu pelabuhan yang paling aktif, di mana hari ini Bakauheni telah berkembang begitu pesat. Tidak hanya sekedar sebagai pelabuhan, tapi juga Bakauheni bertransformasi menjadi tempat wisata, bahkan juga tumbuhnya ekonomi kreatif. Nah pemirsa, dalam dialog kali ini saya akan ditemani oleh beberapa narasumber yang sudah hadir bersama saya di sini. Saya akan langsung menyapa satu persatu. Dari ASDP, ada Bapak Antoni Nugraha Utama selaku Project Head BHC. Kemudian juga ada Bapak Saludin, ASDP ya, dari Project Head dari SDP, kemudian juga dari Pak Saludin dari Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung. Beliau sebagai Kepala UPTD Pengelolaan Kawasan Sigar. Kemudian juga dari Dinas PKPCK, yakni Ibu Vika Indra. Beliau adalah Subkoordinator Pengendalian Tata Ruang. Dan juga hadir di tengah saya dari Komisi 4 DPRD Provinsi Lampung, Bang Mirzali. Sehat ya Bang? Alhamdulillah. Selalu fresh memang kalau menatap Bang Mirzali ini. Baik, pemirsa, dalam dialog kali ini saya ingin melihat bagaimana dari
stakeholder terkait yang hari ini sudah saya undang. Ini berbicara tentang bagaimana sebenarnya planning project ke depan dalam proses pemanfaatan wilayah Bakauheni sendiri, bukan hanya sebatas sebagai pelabuhan, tapi potensi-potensi yang lain yang kemungkinan akan bisa terus dikelola. Saya mungkin langsung ke Dinas Pariwisata, mungkin yang akan berbicara tentang potensi apa sih sebenarnya yang bisa kita lakukan di kawasan Bakauheni sendiri. Baik, kalau kita bicara tentang Bakauheni, sebenarnya keinginan ini adalah keinginan besar dari Pak Gubernur kita semenjak beliau dilantik untuk menjadikan Bakauheni ini tidak hanya sebagai persinggahan. Karena kita sudah didukung oleh infrastruktur, karena dalam pariwisata itu kan ada triple A namanya. Itu atraksi, aksesibilitas, amenitas. Secara aksesibilitas kita sudah didukung dengan adanya jembatan tol, jalan tol. Fasilitasnya sudah ada. Ya, tol, terus sama BUMN SDP juga sudah membangun pelabuhan eksekutif. Nah, ini harus saling mendukung. Jadi selama ini kita menganggap Bakauheni hanya persinggahan. Waktu kita membangun kawasan wisata Menara Siger, dulu hitung-hitungannya hanya menghitung persentase orang singgah. Tetapi dengan adanya BHC ini, kita akan menjadikan Bakauheni ini sebagai destinasi wisata. Jadi orang tidak hanya singgah. Baik, apa yang menarik dari BHC sendiri sebenarnya? Kenapa kemudian pemerintah Provinsi Lampung yakin bahwa ini bisa menjadi sebuah daya tarik untuk provinsi sendiri? Ya, kalau kita bicara BHC, tidak hanya skup yang pelabuhan saja. Karena keindahan-keindahan di sekitar pelabuhan itu yang akan lebih menghidupkan masyarakat. Kita punya beberapa pulau di sekitar pelabuhan Bakauheni. Kita ada kawasan wisata di belakang, ada Pantai Minang Rua, ada Sunrise, ada Pantai Pasir Putih, ada Pasir Sakti. Nah, itu akan menjadi hidup setelah terbukanya Bakauheni Harbor City ini. Nah, dari situ harapan kita Bakauheni Harbor City ini menjadi entry point wisatawan yang masuk tidak hanya ke sekitar Lampung Selatan, tentu saja nanti akan kita sediakan hub, sediakan fasilitas untuk informasi pariwisata, umpamanya berlanjut mungkin mereka mau ke Pahawang, mau ke Kiluan, mau ke Waikambas, di sinilah pintu masuknya gitu. Baik, jadi sinergitas ini yang coba dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melihat ternyata potensi dari Bakauheni saja bukan hanya sekedar sebagai tempat persinggahan atau transit atau moda transportasi, tapi juga ini bisa berpotensi wisata. Ini yang dilihat oleh Dinas Pariwisata hari ini dari kawasan tersebut. Ya, kalau kita melihat data wisatawan yang datang, tentu saja setelah pandemi ini kita akan giat, apalagi ajakan Pak Presiden kemarin untuk berkunjung ke negeri sendiri, terutama para pejabat, para usahawan untuk berkunjung ke negeri sendiri. Begitu juga Lampung. Nanti mungkin kebijakan kita kalau Bakauheni Harbor City jadi untuk anak-anak sekolah yang study tour keluar Lampung, kita usahakan ke Lampung dulu. Nah, selamping kita sudah tahu orang-orang dari Jakarta, dari Banten itu sudah boring lah mereka ke puncak gitu loh. Butuh saluran baru. Nah, kebetulan ini didukung juga dari Kementerian BUMN, Kementerian Koordinator Bidang Ekoin yang menjadikan kawasan kita ini sudah menjadi kawasan strategis nasional. Artinya Bakauheni ini bukan hanya Bakauheni Harbor City ini sudah mendapat dukungan dari pemerintah pusat yang sangat luas gitu. Baik, terima kasih. Saya ke Ibu Vika. Tadi melihat apa yang disampaikan oleh Dinas Pariwisata, artinya memang potensi di Bakauheni sendiri ini sangat luar biasa. Lalu kalau dilihat dari segi tata ruang, apakah plotting lokasi sendiri untuk wilayah Bakauheni ini sudah cukup amankah untuk mendirikan sektor wisata? Kemudian kan kita tahu bahwa Bakauheni juga beririsan dengan beberapa tempat-tempat yang beberapa sektor industri yang juga berjalan di sana. Betul. Ya, baik. Dari sisi tata ruang, sebagaimana kita ketahui kalau tata ruang itu kan merupakan payung hukum ya yang mengatur hampir semua lini sektor pembangunan, gitu ya, Mbak. Nah, termasuk salah satunya adalah terkait BHC ini. Kalau kita lihat dari sisi lokasi,
memang sudah sangat pas sekali dengan dinamika perkembangan pembangunan yang sudah berlangsung yang ada pada saat ini begitu ya, seperti yang sudah disebutkan tadi oleh Bapak dari pariwisata, bahwa sudah ada jalan tol Trans Sumatera di situ, sudah ada dermaga eksekutif, sudah ada Bandara Raden Intan, kemudian juga bukan hanya itu, tapi dari sisi lokasi dia merupakan pertemuan koridor ekonomi antara Jawa dan Sumatera. Nah, ini dipertegas dengan keluarnya Permenko RI nomor 7 tahun 2021 tentang penetapan BHC ini sebagai proyek strategis nasional. Nah, jadi dari segi lokasi itu sudah ditetapkan begitu, Mbak. Kemudian setelah keluarnya Permenko tersebut, kita sudah tindak lanjuti juga keluarnya Perda RDTR, Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Pariwisata Terpadu Bakauheni. Ini Perbub Lampung Selatan ya, Bupati Lampung Selatan, Peraturan Bupati Lampung Selatan nomor 16 tahun 2022. Nah, ini sudah, jadi dari sisi lokasi dan tata ruang ini sudah sangat sesuai lah dengan dinamika. Dan sesuai dengan apa yang betul baik dan regulasi yang ada. Betul, dan pada saat ini juga kita tindak lanjuti lagi karena nanti kan terkait dengan perizinan ya Mbak, perizinan investasi. Di situ sesuai dengan Undang-Undang CK bahwa perizinan ini nanti untuk investasi semua toolsnya itu adalah dokumen rencana tata ruang. Nah, itu adalah RDTR. Kemudian nanti kita harus lanjutkan dengan RT/RW Kabupaten Lampung Selatan ya. Dan saat ini kita sedang memproses revisi rencana tata ruang provinsi, di mana itu harus masuk juga di situ. Jadi secara hierarkis rencana tata ruang provinsi ini semua BHC akan Artinya ada support sistemnya sudah ada dibangun, regulasinya sudah mendukung itu betul juga. Sekali. Baik, artinya kita cukup bersemangat untuk menyambut BHC ini bisa terlaksana di Bakauheni. Lalu dari ASDP sendiri, artinya kan ketika bahkan ini menjadi pilot project dari nasional, berarti kita harus mengencangkan ikat pinggang agar ini menjadi satu hal yang bisa terlaksana dengan sangat baik. Lalu bagaimana sejauh ini respon dari ASDP sendiri melihat adanya program ini? Ya, artinya kita sangat mensupport program tersebut. Alhamdulillah semua pihak mendukung. Ini menjadikan bukan hanya sebagai program bagi kami, tapi menjadi program bersama-sama untuk segera diwujudkan. Dalam hal ini tadi untuk membuat Bakauheni menjadi tempat kunjungan, menjadi tempat destinasi, bukan hanya menjadi tempat lewat saja orang lewat, maka kami juga sudah menyiapkan beberapa program yang diharapkan menjadi magnet bagi para orang-orang untuk bisa datang dan hadir ke Bakauheni. Bukan hanya datang ke Bakauheni karena ingin nyebrang ke Merak ya, tapi juga datang ke Bakauheni untuk berwisata. Baik. Nah, hari ini kan juga kalau kita melihat di Bakauheni dengan adanya dermaga eksekutif ini juga sudah mulai menjadi daya tarik masyarakat, datang tuh sudah mulai belanja dan jajan dan nongkrong kan. Nah, artinya ke depan ketika Bakauheni ini bisa menjadi sentra pariwisata juga, destinasi juga, artinya akan ada lebih banyak pengelolaan. Hari ini mungkin SDP bertanggung jawab hanya di kisaran bagaimana mengatur transportasi laut itu berjalan dengan lancar. Tapi ke depan kan pasti akan bekerja sama dengan stakeholder terkait bagaimana memastikan bahwa Bakauheni juga kondusif sebagai tempat wisata. Nah, ini kan perlu persiapan juga dari ASDP. Betul, kita sudah berkoordinasi dengan para stakeholder, dengan pemerintah Lampung Selatan, Provinsi Lampung, kemudian juga dengan kementerian-kementerian terkait. Kita sudah sampaikan. Nah, memang untuk memastikan bahwa pengelolaannya nanti bisa berjalan dengan baik, apalagi Bakauheni itu sekarang eksis adalah pelabuhan, dan nanti pada saat ini sudah menjadi sebuah tempat wisata, nanti akan timbul kunjungan-kunjungan yang cukup besar. Diharapkan tidak sampai terjadi stagnasi maupun kemacetan di situ. Nah, tentunya ini kita siapkan juga perencanaan dari sisi transportasi yang baik dan matang, sehingga tidak menimbulkan sebuah persoalan kemudian hari. Baik. Terus sejauh ini apakah kan Bapak mungkin kan lebih banyak berinteraksi karena beraktivitas di ASDP. Kan kita juga butuh memastikan bahwa masyarakat sekitar juga memberikan support juga yang sama gitu, merespon ini juga. Sejauh ini bagaimana?
Alhamdulillah, jadi dalam setiap kegiatan itu kita melibatkan masyarakat, kita melakukan sosialisasi. Jadi sosialisasi yang kita lakukan pun kita berjenjang. Jadi sosialisasi yang lingkup besar, medium, kemudian dengan masyarakat sekitar kita selalu libatkan pada saat dimulainya sebuah pekerjaan fisik di sana. Jadi alhamdulillah dari masyarakat setempat pun sangat mendukung dan mensupport kegiatan kita, karena mereka juga tahu bahwa nanti ke depan ini akan menjadi sebuah tempat yang bisa meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar. Baik, mereka juga berpikir bahwa ke depan ketika ini berjalan dengan baik, ini juga bisa menjadi salah satu sektor usaha yang stimulus ekonomi kreatif yang bisa dibangun oleh masyarakat sekitar ya. Baik, Bang Mirzali, tadi mendengar apa yang disampaikan oleh beberapa dinas dan juga instansi terkait tentang bagaimana upaya untuk mewujudkan BHC ini bisa terwujud di wilayah Bakauheni. Sejauh ini bagaimana progres pemerintah Provinsi Lampung sendiri? Baik, jadi saya pikir begini, ini kan dari tingkat perencanaan dan analisis ya terkait dengan kegiatan di Bakauheni ini kan proyek nasional ya, PSN. Tapi mungkin kita perlu juga mengingatkan, karena jangan sampai kan bukan tidak pernah terjadi dan sering terjadi proyek PSN itu pada akhirnya berbenturan. Baik. Berbenturan bermacam-macam kan kendalanya di akhirnya. Kenapa berbenturan? Karena ini kan kalau kita bisa katakan ini kan top down ini sekarang. Baik. Berangkat dari perencanaan dari atas, kemauan dari atas, ya kan gitu. Baik menurut atas, bagaimana penerjemahan di bawah ini yang juga harus dibawa. Penerimaan dari masyarakat. Betul. Ya kan gitu. Apalagi kaitan dengan Bakauheni ini. Yang menarik kan sebenarnya gini, dari aspek filosofisnya. Dinas Pariwisata ini kan sekarang ada tambahan ekonomi kreatif. Gitu. Sebenarnya dari situ aja kita bisa mengukur. Kalau dia bicara pariwisata aja kan bicara sesuatu yang sangat abstrak, kan begitu. Tapi ketika dia bicara ekonomi kreatif, di situ akan terukur nanti. Apakah proyek nasional PSN ini berimbas kepada ekonomi kreatif masyarakat? Orang miskinnya. Oke, baik. Artinya starting point-nya di situ. Di situ. Karena harus terukurnya di situ. Kemudian yang nggak punya usaha. Tapi kalau pada akhirnya proyek nasional ya kan besar-besar kemudian mematikan usaha yang di bawah. Ya kan akhirnya itu kita membangun A mematikan yang B. Nah, ini sementara yang paling dibutuhkan adalah yang B tadi ya karena berkaitan dengan grassroots langsung. Karena berkaitan dengan kearifan di sana kan begitu. Nah, jadi kita selalu mengingatkan teman-teman di DPR itu, karena ini kan kita menerima aspirasi. Betul. Ketika ada program kegiatan apalagi proyek nasional itu selalu berlawanan ya dalam tanda kutip penerimaan dari masyarakat. Sekali lagi apalagi kaitan dengan pariwisata ya kan. Dan karena tadinya dia sifatnya abstrak, dan sekarang harus sangat terukur. Baik. Nah, kan pemberdayaan masyarakat di sana. Tadi misalnya sosialisasi dalam konteks apa? Kalau sosialisasi dalam konteks penerimaan masyarakat bisa saja dalam tanda kutip hari ini orang menerima, baru dia akan nyambung nanti 3 bulan atau 6 bulan yang akan datang kerugian dia. Tapi kita tekankan adalah konteks sosialisasi ini pelatihan. Pelatihan apa yang bisa memberdayakan masyarakat di sana? Dengan adanya BHC yang ada di sana nanti. Jadi harus pada tahapan yang sangat teknis. Baik, konektivitas ekonominya harus terbangun dengan masyarakat sekitar. Terbangun kan gitu. Nah, sehingga kita bisa berkesinambungan dan juga bisa berjalan kan. Baik. Itu mungkin. Baik, oke. Baik, terima kasih Bang. Kita akan kembali lagi setelah pariwara berikut. Pemirsa tetap saksikan Fajar Surya Televisi. Pandemi COVID-19 telah berdampak besar pada berbagai macam sektor, mulai dari ekonomi, kesehatan, politik, sosial, budaya, hingga agama. Tak terhitung lagi berapa banyak hal telah tertunda, berapa banyak kebijakan telah tersendat, dan berapa besar ekonomi rakyat mati. Ini adalah situasi sulit, tapi walau bagaimanapun kita harus tetap bangkit. Meski tertatih, semua hal harus tetap berjalan. Pemerintah harus memproduksi kebijakan yang tegas, tidak mencela-mencele atau justru terkesan larut dalam kebingungan. Sebab hari ini jutaan rakyat menunggu di balik pintu-pintu rumahnya yang telah jauh-jauh hari diminta ditutup rapat. Rakyat menunggu. Tangan-tangan pemerintah mengetuk
melalui kebijakan yang bisa memberi mereka harapan hidup di masa depan. Pemirsa, di tengah pandemi COVID-19, upaya terbaik yang bisa kita lakukan adalah menjaga social distancing dan physical distancing. Biarkan saya, Rismayanti Borton, beserta kru Fajar Surya Televisi, yang terus berproduksi, memberikan konten positif, edukasi, wawasan, dan update politik situasi di Provinsi Lampung. Anda di rumah saja. Sebab kita hanya bisa berharap pada diri sendiri, karena terlalu berharap pada si empunya kebijakan kerap dimanipulasi. Di tengah COVID-19, banyak aktivitas kita yang tidak dapat kita lakukan, baik itu pekerjaan ataupun hobi kita. Dengan new normal ini, semoga kita bisa kembali menunjukkan eksistensi kita. Mari bersama kita saling bahu-membahu memerangi COVID-19. Kita bisa, kita mampu, bersama menginspirasi. Stay at home. Pandemi COVID-19 telah berdampak besar pada berbagai macam sektor, mulai dari ekonomi, kesehatan, politik, sosial, budaya, hingga agama. Tak terhitung lagi berapa banyak hal telah tertunda, berapa banyak kebijakan telah tersendat, dan berapa besar ekonomi rakyat mati. Ini adalah situasi sulit, tapi walau bagaimanapun kita harus tetap bangkit. Meski tertatih, semua hal harus tetap berjalan. Pemerintah harus memproduksi kebijakan yang tegas, tidak mencela-mencele, atau justru terkesan larut dalam kebingungan. Sebab hari ini jutaan rakyat menunggu di balik pintu-pintu rumahnya yang telah jauh-jauh hari diminta ditutup rapat. Rakyat menunggu. Tangan-tangan pemerintah mengetuk melalui kebijakan yang bisa memberi mereka harapan hidup di masa depan. Pemirsa, di tengah pandemi COVID-19, upaya terbaik yang bisa kita lakukan adalah menjaga social distancing dan physical distancing. Biarkan saya, Rismayanti Borton, beserta kru Fajar Surya Televisi, yang terus berproduksi, memberikan konten positif, edukasi, wawasan, dan update politik situasi di Provinsi Lampung. Anda di rumah saja. Sebab kita hanya bisa berharap pada diri sendiri, karena terlalu berharap pada si empunya kebijakan kerap dimanipulasi. Di
Di tengah COVID-19, banyak aktivitas kita yang tidak dapat kita lakukan, baik itu pekerjaan ataupun hobi kita. Dengan new normal ini, semoga kita bisa kembali menunjukkan eksistensi kita. Mari bersama kita saling bahu-membahu memerangi COVID-19. Kita bisa, kita mampu, bersama menginspirasi. Stay at home. Baik pemirsa, kembali lagi dalam program Gagasan dengan tema Kawasan Terpadu Bakauheni. Nah pemirsa, dalam dialog ini tadi kita sudah mendengar bagaimana pemaparan dari masing-masing stakeholder bahwa dalam proses mewujudkan BHC ini, di mana ini adalah salah satu program nasional yang coba diletakkan di Provinsi Lampung. Ini sebenarnya salah satu program yang kita patut apresiasi bahwa akhirnya Lampung mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan salah satu pilot project dari nasional ini. Lalu mengukur dari kesiapan juga, kemudian topografi juga, kemudian juga dari potensi lain yang juga bisa digali. Ternyata kita juga gayung bersambut ya Bang, gitu. Dengan ini bisa menstimulus sebenarnya. Tapi saya juga tertarik dengan stretching point yang Bang Mirzali tadi sampaikan bahwa bagaimana sesuatu yang dibangun ini juga memberikan dampak positif terhadap ekonomi masyarakat tadi itu gitu. Jadi bukan justru sebaliknya mematikan yang sudah ada. Karena sebenarnya yang paling penting adalah bagaimana kita mengutamakan ekonomi masyarakat yang ada di sekitar dulu gitu, bertumbuh gitu, bukan hanya berpusat di sini. Nah, mengamati situasi ini saya pikir ini juga harus menjadi perhatian kita bersama. Bagaimana pendapat dari setiap stakeholder terkait untuk memastikan bahwa ketika BHC ini benar-benar terbangun, terwujud, kita tidak melupakan sisi-sisi ini gitu, bahwa masyarakat ini wajib untuk difasilitasi untuk tumbuh bersama di sini dan betul-betul merasakan nikmatnya, manfaat dari adanya BHC itu sendiri. Mungkin dari Dinas Ekonomi Kreatif dulu, pariwisata dan ekonomi kreatif. Baik, kalau dari Dinas Pariwisata kita sebenarnya BHC ini cikal bakalnya kawasan wisata Menara Siger sebenarnya. Menara Siger itu sudah mempunyai nama, itu menjadi daya tarik orang untuk sudah menjadi landmark Lampung. Nah, tetapi selama ini masih terbatas. Contoh, kita akan melibatkan masyarakat dan bahkan kita sudah melibatkan masyarakat. 2019 kita sudah mengadakan Festival Budaya Menara Siger yang dimotorin oleh kawan-kawan perguruan pencaksilat budaya yang tradisional di Lampung. Dan itu pesertanya 5 negara bahkan dari seluruh negara. Dan ini yang dan Menara Siger sudah kita fasilitasi kawan-kawan penggiat seni untuk tampil. Nah, ini adanya BHC ini ada untuk peningkatan kualitas atraksi. Contoh tadi sudah dibangun untuk ke depan yang sudah berjalan sini, membangun HDEC.
HDIC itu walaupun konsepnya adalah entrepreneurship untuk perumahan, tetapi ada ruang untuk teater terbuka, ada untuk kuliner yang saling memanfaatkan untuk masyarakat sekitar. Termasuk nanti ada pembangunan untuk Taman Budaya Menara Siger sendiri. Menara Siger akan dikembangkan, nanti akan lagi proses renovasi, akan menjadikan museum, termasuk nanti penambahan museum Krakatau. Nah, ini kami pemerintah melalui Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mencoba nanti akan menjembatani masyarakat. Kalau sekarang sudah kami lakukan dengan penyuluhan sadar wisata, memberikan penyuluhan kepada masyarakat, termasuk semuanya kami sudah menyiapkan mensertifikasi masyarakat lokal menjadi pemandu wisata lokal. Baik. Karena nanti saya yakin untuk radius 5 kilo dari kawasan ini justru akan lebih berkembang nanti. Karena kalau kawasan ini nanti mungkin sangat terbatas untuk kapasitas masyarakat kecil untuk masuk. Kita akan kembangkan menstimulan masyarakat untuk, katakanlah kalau nanti belum kawasan ini distrik 1 sudah berkembang, ada Krakatau Park, ada Masjid BSI yang sudah dibangun, sudah 90% konstruksinya ya Pak Antoni. Ada Creative Hub. Nah nanti pemerintah yang masyarakat sekitar itu kita akan stimulan untuk mendirikan homestay. Jadi orang yang berkunjung ya tidak hanya menginap di hotel yang nanti akan dibangun oleh dari BHC, karena sekarang cenderung perubahan preferensi wisatawan, baik wisatawan mancanegara maupun wisatawan Nusantara itu untuk tinggal di homestay. Dan ini masyarakat kita akan stimulan. Nah, dan dari masyarakat ini nanti ya akan kita juga akan ada peningkatan. Kemarin kita sudah adakan visualisasi kepada masyarakat di SD 2 Bakahuni bersama kita akan minta data, nanti kami sebagai dinas mewakili pemerintah provinsi nanti akan minta data dari Pak Antoni sebagai head project BHC, kebutuhan tenaga kerja real umpamanya nanti untuk Krakatau Park umpamanya, untuk yang investor yang berikutnya. Nanti kita akan menyiapkan masyarakat sekitar datanya. Saya juga sudah minta data ya, pemerintah desa, data anak-anak umpamanya yang putus sekolah yang siap, yang potensinya apa dan kecenderungannya berminat apa. Nanti akan kita adakan pelatihan life skill, umpamanya dia berpotensi untuk tata boga, kita latih untuk tata boga. Dia berpotensi untuk membuat kerajinan, nanti kita akan latih fasilitasnya sudah kita siapkan, Creative Hub itu. Sudah nanti akan dibangun oleh Bank BNI ya Pak ya. Jadi nanti di Creative Hub itu masyarakat yang belum siap berusaha bekerja, kita akan latih, kita datangkan mentor, kita ya istilahnya sebagai inkubator lah. Inkubator bisnis supaya bisa mereka tidak hanya kalau mereka mau menjadi karyawan tenaga kerja langsung itu akan sedikit. Betul. Tapi kita dorong mereka untuk bisa berusaha sesuai dengan kemampuan mereka. Nah, nanti akan kita linkkan dengan objek-objek wisata yang ada di sekitar. Jadi pemuda-pemuda, kelompok-kelompok sadar wisata sudah kami siapkan beberapa tahun yang lalu di Pinang-Rua sampai ke sekarang kan sampai ke Kunjir, dan kawasan yang bekas ex-tsunami itu sudah disulap menjadi kawasan wisata, dan itu nanti akan kita sediakan paket wisata. Bahkan saya udah ngomong-ngomongan sama Pak Antoni dengan pimpinan di ASDP, bagaimana nanti kita akan sediakan trip khusus. Jadi tiket kapal itu satu kita minta nanti open Pak ya. Jadi orang yang beli tiket dia mau pulang kapanpun boleh gitu. Dan kita siapkan umpamanya open trip satu kapal umpamanya dalam 1 minggu itu, kalau kita coba dulu 1 bulan 1 kali, kita tentukan tanggalnya di hari Minggu ketiga. Siapa yang mau berwisata ke Lampung, kapalnya khusus dengan tiket khusus, nanti dia yang mau bawa mobil silahkan turun, dia melanjutkan ke objek wisata yang ada di sekitar Lampung Selatan maupun Lampung. Yang tidak bawa mobil kita sediakan shuttle, dia berkunjung, dan nanti kita tetapkan umpamanya kalau dia tidak bermalam dia harus pulang lagi di dermaga itu jam 6 gitu. Atau dia bermalam
dia masih bisa berlanjut untuk objek wisata berikutnya. Itu yang kita harapkan. Jadi tidak hanya kawasan yang rencana 180 hektar lah ya, 160 hektar ini yang menjadi fokus, tapi juga bagaimana memanfaatkan lingkungan sekitar. Masyarakat sekitar. Nanti seperti masyarakat juga di sana kan, di sekitar sana kan banyak, kalau kita preferensinya wisatawan yang mancing dari Jakarta, dari Bandung. Itu nanti kita siapkan pemuda-pemuda yang menyewakan motor untuk mengantar mancing. Perahu-perahu nelayan yang ada di Muara Pilu yang selama ini hanya menangkap ikan, itu kan di bulan purnama, menangkap ikannya kan off mereka. Betul. Jadi bisa nanti kita seleksi mereka, kita didik mereka supaya bisa mengantar wisatawan yang mau touring umpamanya antar pulau yang ada di sekitar Bakahuni. Itu harapan kita ke depan gitu. Baik, tapi langkah-langkah ini sudah dimulai dengan berkoordinasi dengan masyarakat dan melakukan pendampingan ya Pak ya. Baik, saya ke Ibu Vika. Pasti kalau dalam proses mengawal ini sebenarnya kan tidak sulit ya, karena memang ini juga sudah menjadi program nasional, kemudian juga stakeholder terkait juga sepertinya sudah seirama gitu, jadi tinggal bagaimana pelaksanaan ini terjadi. Nah, lalu kemudian dari tata ruang sendiri kan tidak hanya ke depan ketika memang ini plotting wilayahnya adalah untuk pembangunan wisata, kemudian juga di sana juga ada sektor usaha yang lain juga, ini bagaimana mendorong bahwa semuanya bisa berjalan dengan baik. Walaupun dengan perbedaan unit usaha yang berjalan di sana, tidak hanya wisata, kemudian juga ada industri, ada juga sektor-sektor yang lain. Mungkin juga di sana juga ada sektor pertambakan juga yang bisa karena daerah laut kan. Betul. Ya baik. Dari keruangan BHC ini kita atur dalam 3 zona, gitu ya. Jadi ada zona inti, yaitu dia fasilitas wisata yang utama. Jadi hotel dan lain-lain itu tadi. Kemudian ditarik 5 km kurang lebih 5 km dari zona inti itu tadi zona penyangga. Nah, di sini menariknya, di zona penyangga ini diatur pengendalian untuk industri yang berat. Baik. Ya, jadi justru diarahkan untuk industri yang kecil. Jadi dia pro untuk masyarakat, ekonomi UMKM dan sebagainya. Justru berarti 5 km dari BHC sendiri itu memang sudah inti sampai kilometer itu kita penetapan ruangnya sudah dikendalikan untuk industri berat. Nah, ada juga yang salah persepsi bahwa lalu bagaimana dengan existing industri-industri berat yang sudah ada yang sebetulnya juga sudah berjalan. Apakah itu kemudian nanti jadi tidak boleh? Nah, ini yang salah ya, gitu. Sebetulnya apa yang existing itu akan tetap berjalan, tetapi kita kendalikan. Nah, ini juga sebagai salah satu, tidak boleh ada perluasan misalnya. Tidak boleh ada lagi tumbuh baru lagi, gitu, industri-industri berat yang, mungkin saya tidak bisa sebutkan jenis industrinya ya, karena takut ada komplain, tapi kebanyakan industri berat itu menimbulkan polusi yang sangat berat, dan masyarakat juga sebetulnya kadang-kadang, kami nggak setuju ini sebetulnya, gitu. Nah, ini sudah kita kendalikan, di zona penyangga itu kita rem. Tidak boleh. Ini salah satu juga peran dari PKPCK Provinsi, karena kami menjadi pertimbangan ya, memberikan pertimbangan untuk izin-izin investasi industri berat. Semua investasi sebetulnya, tetapi salah satunya dari industri berat itu mulai kita tidak izinkan untuk, kita tidak memberikan pertimbangan khusus di plotting wilayah yang sudah ditentukan tadi untuk ya. BHC. Nah, jadi disinilah sebetulnya kekhawatiran untuk tidak ada pro industri kecil atau ekonomi masyarakat seharusnya sudah kecil, tidak ada ya. Sebetulnya tidak. Mudah-mudahan ke depan ini akan berjalan baik ya, gitu. Jadi tidak ada kekhawatiran ke arah sana sebetulnya. Baik, sebenarnya tinggal bagaimana sosialisasinya ya. Karena dengan adanya peraturan tersebut kan seharusnya masyarakat ini justru lebih termotivasi bagaimana memanfaatkan ruang tersebut untuk membangun ekonomi kreatif ke depan ketika BHC itu bisa terwujud dan berjalan dengan maksimal. Dengan zona itu nanti justru industri kecil nanti dari segi perizinan investasinya yang itu akan lebih efisien ya, lebih mudah gitu. Dan kalau kita lihat dengan provinsi lain ya seperti Bali begitu ya Pak, sepertinya justru pariwisata inilah yang penyerapan untuk tenaga kerja dari masyarakat sekitarnya itu sangat banyak begitu. Baik, mungkin luar biasa. Jadi saya juga berharap ke depan ini juga bisa menjadi formulasi yang luar biasa untuk menumbuhkan ekonomi kreatif di masyarakat Lampung, karena
ekonomi kreatif ini kan yang menyangga ekonomi nasional ya Bang ya. Gitu. Jadi di tengah situasi pandemi, betul, di tengah situasi pandemi hari ini yang bisa diharapkan hanya ekonomi kreatif. Bagaimana masyarakat bisa mandiri secara ekonomi sehingga bisa membantu situasi ekonomi mandirinya. Lalu dari pihak ASDP sendiri melihat tadi merespon dari apa yang disampaikan oleh Bang Mirzali, bagaimana memastikan bahwa ketika BHC ini terbangun, ini tidak kemudian justru menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat. Mungkin SDP juga sudah melakukan sosialisasi, sudah melakukan gerakan bagaimana mengajak serta masyarakat untuk bermanfaat juga dalam proses pembangunan ini. Tapi dengan adanya BHC ini kan sesuatu yang besar. Tapi apakah masyarakat juga secara stimulan mereka sudah memahami apa yang harus mereka lakukan, apa yang harus mereka manfaatkan, apa yang harus mereka optimalkan ke depan? Ya, tentunya ini memang perlu kerjasama dari semua pihak. Dan alhamdulillahnya sampai dengan saat ini kita sudah berjalan terus untuk ke arah sana. Saat ini masyarakat juga sudah kita libatkan dalam masa konstruksi. Mereka juga kita serap untuk tenaga kerjanya. Kemudian nanti dalam masa pasca konstruksi ini juga adalah penyerapan lagi tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Sarudin untuk tenaga kerja dan lain-lain. Nah, justru saya pengen melihat bahwa kita juga membangun sebuah konten di dalam kawasan ini yang ingin mengangkat UMKM masyarakat. Kita dalam hal ini berkolaborasi lagi dengan beberapa pihak, yaitu dengan Pemprov, dengan Bank Himbara selaku mitra kita. Salah satunya yang ingin kita ciptakan, ingin kita hadirkan di situ adalah Creative Hub. Lampung ini provinsi yang besar, yang memiliki potensi UMKM yang besar. Saya pikir perlu dihadirkan sebuah tempat untuk mengasah dan melatih para pelaku UMKM supaya nilainya, value-nya semakin tinggi. Nah, ini yang kita hadirkan dengan bersama kita dengan Bank BNI untuk membangun sebuah Creative Hub. Dan di dalamnya nanti kita siapkan fasilitas-fasilitas untuk pelatih. Yang pertama. Yang kedua, kita juga menyiapkan sebuah etalase. Jadi hasil dari latihan tadi kita tunjukkan dalam sebuah etalase. Kita bangun sebuah bangunan UMKM. Kita ada 4 bangunan yang di dalamnya itu tempat untuk berjualan UMKM. Baik. Menunjukkan produk-produk yang menjadi unggulan Lampung. Ini kita kolaborasi dengan Bank Mandiri. Nah, kemudian ada satu lagi yang menjadi tempat UMKM juga, kemudian plaza, dan bisa juga menjadi tempat untuk pertunjukan seni, pertunjukan budaya di situ, yaitu HDEC. Ini kita kolaborasi dengan Bank BTN. Kemudian juga kita sebenarnya ada satu kolaborasi lagi itu dengan Bank BRI, yaitu kita merenovasi Siger yang saat ini sudah eksis. Kemudian nanti ke depan kita akan membangun sebuah museum indoor dan museum outdoor yang di dalamnya kita mengangkat budaya Lampung, kemudian edukasi mengenai Krakatau dan lain-lain itu nanti kita akan masukkan di situ. Nah, ini salah satu yang nanti ke depannya mudah-mudahan bisa menjadi sebuah nilai tambah bagi masyarakat sekitar ya. Baik. Nah, ini kan berarti tadi kekhawatiran Bang Mirzali terkait bahwa bagaimana nih semangatnya ini agar tidak mematikan usaha masyarakat yang sudah ada. Gitu. Karena kita berharap kan ketika kita membangun sesuatu ini berdampak positif terhadap masyarakat sekitar, bukan justru sebaliknya. Nah, ini sudah dijawab. Ternyata memang dari instansi terkait juga sudah mulai melakukan inovasi-inovasi itu agar masyarakat juga lebih terlibat dalam hal menumbuhkan ekonomi kreatif mereka ketika usaha ini terbangun. Nah, apa yang bisa didorong lebih kuat lagi oleh DPRD sendiri dan juga pemerintah Provinsi Lampung ke depan agar BHC ini bukan hanya sekedar wisata, bukan hanya sekedar menaikkan PAD, tapi juga lebih bermanfaat dari itu. Mungkin juga bisa menjadi stimulan yang lain juga untuk daerah-daerah sekitar atau mungkin beberapa titik-titik wisata yang lain juga yang ada di Provinsi Lampung. Ya, mungkin secara formulasi begini ya, yang disampaikan oleh Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu tadi itu kan sesuatu yang memang perencanaan jangka panjang ya, dan lengkap sekali, komprehensif sekali gitu. Tapi yang ingin kita garis bawahi juga Pak, pembangunan masyarakat sadar wisata ini itu perlu terintegrasi juga. Jadi dia misalnya membangun dari sisi pendidikannya, kan kesadaran masyarakat ini nggak bisa diajak secara hanya menjadi concern dari dinas pariwisata.
Nah sehingga ini dari dinas, karena itu kan pasti akan berbenturan nanti. Dari dinas pariwisata mungkin ya perubahan budaya itu dianggap sesuatu yang biasa. Betul. Tapi harus dipikirkan juga di sana juga ada masyarakat yang punya cara pandang yang berbeda, misalnya masyarakat yang dalam tanda kutip agamis misalnya kan menganggapnya lain, kan begitu. Sehingga dalam pembangunan tempat wisata itu kan benturan begitu. Nanti kalau dibangun tempat wisata di sini akan begini, akan begitu kan ini. Sehingga pembangunan masyarakat desa ataupun tempat sadar wisata ini perlu roadmap yang jelas, ya kan, perlu terintegrasi dengan stakeholder yang lain atau OPD-OPD yang lain kan gitu. Sehingga ada yang membangun dari sisi sudut pandang pikirannya, ada yang sudut teknisnya kan gitu. Dan saya ingin garis bawahi juga bahwa pariwisata ini lebih terukur sekarang dengan adanya ekonomi kreatifnya. Jadi apapun argumentasi kita ketika itu tidak tumbuh, ya kan, masyarakat miskinnya justru bertambah, dan di situ kan tidak memperbaiki ekonomi masyarakat, ya saya pikir terbantah semua. Karena gini yang harus dipahami, mungkin kita sama-sama harus pahami, ketika sudah masuk industri pariwisata ini, masyarakat menengah ke bawah ya termasuk UMKM itu pasti di mana tempat itu pasti tersingkir. Nah itu makanya beberapa kali itu masyarakat dari yang ada di lokasi itu datang ke DPR untuk menyampaikan hal-hal seperti ini, kekhawatiran. Jadi kita dari awal kita menyambut baik ini, dan ini kan satu kebanggaan kita. Dan masyarakat di Provinsi Lampung wisata itu sebenarnya satu daerah yang ditunggu oleh beberapa provinsi, Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, Palembang kan gitu kan. Nah jadi kita memang semua kita memperjuangkan agar ada proyek ataupun kegiatan yang sebesar ini kan gitu. Tapi kita juga tidak boleh abai terhadap hal-hal yang seperti Karena DPRD sendiri yang hari ini terus menerima aspirasi ya. Masyarakat ngadunya ke DPRD ya. Mau tidak mau tidak bisa mengabaikan. Karena kan kalau kita kan sistemnya bottom up ya. Betul. Kalau ini kan top down. Betul. Nah, pariwisata itu kalau kita mau jujur sebenarnya itu bottom up. Betul. Kegiatan-kegiatan masyarakat awalnya. Yang kemudian kan ini kemudian setelah dia berkembang besar, kemudian dikelola oleh pemerintah. Kemudian kita justifikasi. Betul. Kemudian kita kembangkan. Ya kan kita kasih sentuhan oleh pemerintah. Berbeda dengan hari ini ya, yang memang kan, kalau dari tempat-tempat seperti itu kan awal mulanya masyarakat. Betul. Dia buka mie ayam, buka pecel lele, kan gitu, dia buat bubuk kan begitu. Betul. Awal mulanya kan begitu. Tapi begitu kita masuk pemerintah di situ, masuk stakeholder yang lain kan berkembang. Nah, ketika masuk industri, ini kan masuk dalam kategori industri nanti ini, pariwisata. Betul. Nah, jadi mungkin itu yang sebagai bahan dalam kita merencanakan ini, sehingga sekali lagi secara komprehensif termasuk kepentingan masyarakat yang di sana itu tidak terlupakan atau justru kontraproduktif lah kan gitu. Baik. Kita berharap yang besar, justru yang kecil kita abaikan. Dan yakin dan percaya ketika itu tidak menjadi perhatian kita, itu pasti ada hambatan. Baik. Kan begitu. Baik, terima kasih Bang Mirzali, terima kasih juga untuk narasumber yang lain sudah berdialog bersama kita terkait dengan. Oh ya, ada mungkin tambahan lagi, Pak. Oke, kalau industri pariwisata sekarang ini, walaupun industri, karena industri pariwisata itu kita upayakan, kebijakan dari Pak Menteri sekarang kan mendorong desa wisata. Jadi walaupun namanya sudah menjadi kawasan pariwisata, kita tidak bisa semata-mata tidak merubah pola kehidupan masyarakat di sana. Contoh, umpamanya dia sebagai petani, biarlah dia sebagai petani. Contohnya kayak kita mengembangkan petani desa wisata di Rigis Lampung Barat. Petaninya tetap saja menjadi petani, tetapi yang petani kopi selama ini dia hanya memetik kopi, dijual ke tengkulak, dijual ke pasar. Nah, tetapi sekarang mereka terlibat dalam kunjungan wisata. Nah begitu ya, konsep kita mengembangkan pariwisata community based, berbasis masyarakat. Contoh nanti di kawasan Bakahuni, nelayan yang ada di sana, karena di sana kan nelayan sama kebun ya. Kita akan coba nanti untuk nelayan di sana, ikannya itu tidak semua dijual ke ke pengepul, tapi ikannya itu mereka kita didik supaya bisa dimasak, bisa menyediakan kuliner, menjadi wisata kuliner gitu. Nah kita kalau bisa mengintegrasikan PPI Muara Filuk itu bisa seperti Muara Angke, Bang.
Jadi masyarakat wisatawan datang memilih ikan, yang tadi ikan umpamanya ikan simba yang sekarang harganya 35.000 1 kilo, yang isinya mungkin bisa 4, bisa 3, bisa kalau udah dimasak bisa 50.000 satu ekor gitu. Nah itu peningkatan ekonomi kreatif yang kita harapkan. Jadi intinya ke masyarakat bahwa kalaupun pengembangan kawasan wisata, kita tidak merubah kebiasaan, tidak merubah pola pekerjaan masyarakat itu, tetapi pekerjaan-pekerjaan yang ada itu kita manfaatkan tambahan menjadi pariwisata. Contoh tukang ojek, selama ini mereka hanya ojek dari orang berwisata, tapi nanti mereka kita sediakan umpamanya untuk ojek ke objek wisata. Baik, oke. Jadi mudah-mudahan Bang sinergitas ini terbangun dan mudah-mudahan tidak diabaikan. Bagaimana? Baik. Saya ingin menambahkan ya. Jadi yang saya maksud, saya setuju dengan dari Dinas Pariwisata, tapi yang saya maksud lebih teknis begini, terintegrasinya. Misalnya contoh Rigis Jaya ya, Desa Rigis. Desa Rigis ya, itu petani kopi ya. Nah, Dinas Pertanian Perkebunannya coba kita cek di sana. Berapa persen sih program kegiatan anggaran yang ada kaitan dengan pengembangan kopi? Nah ini yang saya maksud. Karena luas lahan kopi kan misalnya dari Desa Rigis Jaya misalnya. Lampung itu ikonnya kopi, tapi pernah nggak diukur luas lahannya itu berkurang dari tahun ke tahun? baik. Ada seperti ini, misalnya tadi di Lampung Selatan, ikan misalnya tadi, nelayan ya, nelayan ikan, dia beternak atau apa. Mesti ada anggaran dari DKP-nya untuk mendorong kegiatan itu. Pembagian bibit ikan kah, yang terukur maksud saya. Jadi itu yang saya maksud dengan hal yang sangat konkret, yang terintegrasi gitu. Misalnya dia petani apalagi misalnya, buah misalnya di situ, jagung misalnya, harus ada kegiatan yang mendorong untuk ke sana. Dan dari dalam politik anggarannya kelihatan sekali dalam perencanaan kegiatan itu anggaran, ketika tidak ada anggaran pasti tidak ada kegiatan. Nah sehingga sering kita sampaikan kalau di DPR itu kita misalnya menjerit yang sangat keras bahwa Lampung daerah pariwisata. Tapi ketika kita cek anggaran di Dinas Pariwisatanya kecil sekali. Sehingga ini apa sih maksudnya? Hanya narasi. Bukan, kalau misalnya kita bicara potensi seperti kita bahas kemarin itu, mohon maaf, ini bahasa yang paling lugas ya. Ketika Tuhan menciptakan alam ini mungkin ya potensi udah ada. Ini kan bagaimana caranya potensi yang ada ini kita bisa kapitalisasi, bisa bermanfaat, bisa memberikan impact kesejahteraan buat masyarakat. Nah itu juga yang kementerian-kementerian ini yang saya lihat dari aspek filosofisnya, misalnya pariwisata tadinya kan berdiri sendiri, yang pada akhirnya kan ditambah sekarang. Karena dia tadinya sangat abstrak, dan sekarang coba ditarik ya, sehingga hal yang sangat terukur. Mungkin itu ya. Terima kasih Bang Mirzali, terima kasih juga untuk narasumber yang lain. Menambahkan sedikit. Oh ya, mau menambahkan sedikit silakan. Kaitannya dengan kekhawatiran Pak Komisi 4 tadi ya, bahwa masing-masing instansi sepertinya berjalan sendiri-sendiri begitu ya. Ya, dan ada dampak kekhawatiran masyarakat itu pada saat implementasi nanti ditinggalkan begitu ya. Kadang-kadang kan perencanaannya sudah bagus, begitu implementasi tidak sesuai harapan masyarakat begitu ya Pak. Nah sebetulnya ada salah satu forum Pak. Jadi semua pembangunan ini nanti itu satu pintunya. Mau itu pembangunan anggaran APBN, mau itu APBD, mau itu CSR, mau itu komersil, satu pintu nanti melalui izin kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, KKPR, kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, izin kesesuaian lokasi ruangnya. Nah, itu dinaungi oleh Forum Penataan Ruang namanya, Pak. Nah, di dalam Forum Penataan Ruang ini ada di tingkat provinsi, ada di tingkat kabupaten. Forum Penataan Ruang ini isinya ada tokoh masyarakat. Ada tokoh masyarakat, ada semua instansi di situ, pertanian, kelautan, perikanan, semua ada di situ. Sehingga nanti setiap mereka ingin melaksanakan pembangunan ini, apakah hotel, apakah apapun itu, dari manapun sumber dananya, harus dengan rekomendasi dan izin dari FPR. Dari Forum Penataan Ruang itu. Jadi nanti perwakilan tokoh masyarakat di situ bisa mengendalikan. Boleh ada hotel, tetapi misalnya Bapak bilang tadi khawatir dari yang agamis gitu ya. Boleh dengan catatan hotel syariah misalnya. Perlu ada pengontrolan, itu akan menjadi catatan. Catatan menjadi kewajiban dari si pengusaha nantinya, begitu izin dikeluarkan, dia melanggar dari itu, dia akan kena sanksi. Nah itu jadi mudah-mudahan sih secara sistem akan lebih baik sih Bang.
Itu, terima kasih. Oke, kita sudah satu frame dan kita juga sama-sama berharap ya Bang, BHC ini bisa terlaksana dengan baik karena saya pikir income-nya sangat besar. Kalau kita berjalan bersama, program yang tadi sudah direncanakan juga berjalan dengan bersama, pemanfaatan masyarakat terhadap wisata ini juga berlaku dengan sesuai dengan rencana. Saya pikir yang diuntungkan tidak hanya pemerintah Provinsi Lampung karena PAD-nya naik, tapi juga masyarakat yang ekonominya juga ikut terbangun. Dan kita sama-sama berharap pemirsa bahwa apapun yang dilakukan, apapun kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, orientasinya adalah bagaimana memberikan dampak positif terhadap masyarakat. Karena lagi-lagi rakyat adalah tujuan paling utama dari berbagai macam kebijakan yang diberlakukan. Terima kasih sudah menyaksikan dialog kami. Saya Rismanti Borton, pamit undur diri. Kita jumpa lagi dalam episode berikutnya.